Selasa sore bertempat di rumah dinas, Wali Kota Padang mengutuk pelaku pemerkosaan bocah kakak beradik yang terungkap pada Kamis pekan lalu. Wali Kota berjanji akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Tak hanya itu, Wali Kota Padang juga akan menjamin pendidikan korban pemerkosaan tersebut. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Polresta Padang menangkap sejumlah pelaku pemerkosaan bocah kakak beradik yang berusia 7 dan 5 tahun. Yang membuat miris, pemerkosaan itu dilakukan oleh kakeknya sendiri, paman, kakak sepupu, kakak kandung, tetangga, hingga teman pamannya. Pemerkosaan itu terjadi di sebuah kompleks perumahan di daerah selatan Kota Padang, di rumah yang dihuni oleh pelaku dan korban. Belum tuntas kasus pemerkosaan terhadap bocah kakak beradik, Jumat pekan lalu, polisi kembali menangkap seorang lelaki paruh baya yang telah mencabuli 3 bocah laki-laki. Kini para pelaku telah ditangkap dan diperiksa polisi secara intensif. Sedangkan korbannya dirawat dan diawasi oleh Dinas Sosial Kota Padang dan diinapkan di rumah aman milik instansi tersebut. Insya Allah kita akan lindungi hak-haknya mereka, dan kepada pelaku kejahatan tersebut kita juga bermohon kepada yang berwenang, kepada pemerintah pusat untuk nanti memikirkan bagaimana hukuman yang berat yang harusnya diberikan agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Maraknya kasus asusila yang menjadikan anak-anak sebagai korban dikritisi oleh sebuah LSM di Padang. Pasalnya, beberapa bulan lalu, Kota Padang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya untuk yang keempat kalinya. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun fakta yang terjadi, dari 2 kasus asusila yang menimpa anak-anak, justru terjadi di tempat yang dianggap paling aman, yakni rumah dan tempat ibadah. Itu yang sebetulnya menjadi perdebatan banyak orang hari ini. Orang mengatakan bahwa ini kita Kota Padang mendapatkan reward menjadi kota layak anak gitu kan. Ya, tetapi kan kembali lagi kita tentu harus tahu juga, harus mendapatkan penjelasan juga dari pemerintah sebetulnya yang masuk ke dalam kriteria kota layak anak itu kenapa kita bisa mendapat penilaian, kenapa kemudian kita termasuk ke dalam kriteria kota layak anak. Sejatinya penghargaan yang diberikan harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Berkaca dengan 2 kasus terakhir yang terjadi di Padang, sudah selayaknya penghargaan Kota Sayang Anak yang diterima pemerintah Kota Padang ditinjau kembali. Dari Padang, Alfi melaporkan.